wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, dan mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bang Udin jualan bakmi, buahnya dicampur teri. Demi menjalin silaturahmi, bolehkah saya memperkenalkan diri? Pak Somad membuang duri, durinya kena Fatimah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sakila Nuril Fatimah. Saya dari Pondok Pesantren At-Taqafi Bandar Labuhan, pimpinan Al-Ustadz Fatih Al-Malawi. Sekarang saya berada di kelas 2 Madrasah Mutawassithah Al-Ali atau setingkat dengan kelas 2 Aliyah. Insya Allah saya akan memperuraikan uraian hikmah tentang amalan yang terbaik menuju ridha Allah. Sekiranya bapak-bapak yang mendengar bisa memberikan perhatian yang baik ya Pak. Insya Allah nggak bosan-bosan ya Bu. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sesungguhnya apa yang menjadi kebanggaan kita pada saat nanti kita bertemu dengan Allah, pada saat malaikat maut menjemput nyawa kita, pada saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, pada saat Allah membangkitkan kita dan Allah meminta pertanggungjawaban dari setiap jin dan manusia. Maka pada saat itu amal-amal yang telah kita lakukan di dunia tampil sebagai penolong yang setia buat kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk beramal. Hal itu kita lakukan untuk apa? Agar kita memiliki bekal yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah, agar kita tak terjerumus ke dalam nerakanya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Disinilah pentingnya amal ya Pak, Bu. Di samping dapat menyelamatkan kita dari azab Allah, amal soleh juga dapat membuat hidup kita menjadi terkendali. Ibarat seekor kuda, amal soleh merupakan tali kekang yang dapat mengendalikan kemanapun kuda tersebut berjalan. Disinilah pentingnya amal soleh. Karena apa? Karena Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai potensinya. Allah telah menciptakan manusia dengan ragam karakternya. Maka ketika Allah telah menciptakan kehidupan, maka selanjutnya adalah kematian. Semua itu tak lain dan tak bukan hanya untuk menguji manusia. Apakah ujian yang diberikan Allah kepadanya dapat disikapi dengan rasa syukur atau sebaliknya? Apakah ketika kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi karena kematian dapat membuat kita bersabar atau sebaliknya? Subhanallah Pak, Bu, sesungguhnya hidup ini adalah kita mendapatkan nikmat itu ujian, kehilangan nikmat juga oleh karena itu, orang yang mendapatkan keridhaan oleh Allah adalah orang yang mampu mengendalikan setiap ujian yang diberikan Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Yang artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kekuasaan, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
yang telah menciptakan kehidupan dan kematian hanya untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya ingin bertanya, apakah bapak-bapak mau masuk surga? Apakah ibu-ibu mau terhindar dari api neraka? Pastilah semua orang mau masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Karena itu, kehidupan yang telah diciptakan Allah untuk kita dengan segala macam ujiannya pasti memiliki hubungan erat dengan masa depan kita di akhirat. Di sini saya tegaskan sekali lagi bahwasannya amal soleh menjadi perhatian penting demi untuk mendapatkan apa yang akan kita raih di akhirat kelak. Jangan sampai sudahlah miskin hidup di dunia, hidup di akhirat kena azab. Itu namanya udah jatuh ketimpa tangga, ketumpahan cat, masuknya ke combekan. Yang kita harapkan adalah hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terkait dengan surah Al-Mulk di atas, sebagaimana penjelasan dari Imam Al-Khazin dalam kitab tafsirnya Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani Tanzil pada juz 6 halaman 130, sebagaimana pendapat Imam Fudail bin Iyad, gurunya Imam Syafi'i. Beliau menyatakan bahwasannya amal orang yang beramal soleh adalah orang yang beramal atau beribadah ikhlas karena Allah dan melaksanakannya sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Maka jika ada orang yang ria dalam ibadah, orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia, maka amalnya pasti ditolak. Kenapa ditolak? Karena ia tidak ikhlas. Begitu juga misalnya, saking rajinnya saya ingin sholat dan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, saya sholat maghrib 7 rakaat. Saya sholat maghrib 7 rakaat, amal saya diterima nggak, Bu? Amal saya diterima nggak, Pak? Kenapa amal saya nggak diterima? Karena saya melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Tuntunan syariat Allah mengatakan bahwasannya sholat maghrib hanya dilakukan 3 rakaat, tak boleh kurang, tak boleh lebih, tak ada acara tawar-menawar karena ini bukan pajak. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita mengetahui apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, hal-hal apa saja yang menjadi syarat sahnya sebuah ibadah, dan hal-hal apa saja yang menjadi rukun-rukun ibadah. Maka jika itu kita lakukan, kita akan beramal sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan amalan kita pun diterima oleh Allah. Maka dengan demikian syarat sahnya sebuah ibadah tadi adalah melakukan dengan hati yang ikhlas dan melaksanakannya sesuai dengan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Allah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang ditulis dalam kitab para ulama. Maka jika semua itu sudah kita lakukan, hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi terang, pandangan pun tak kunang-kunang. Karena insya Allah kita menjadi orang yang menang karena kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang menjadi upaya kita dalam mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari telah tenggelam, hujan telah terjatuh. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.